50 hari melintasi Pulau Jawa. Melalui rute-rute keren yang menjanjikan petualangan baru yang tak terlupakan. Bersukaria di pantai, wisata air, hingga gunung dan religi. Menikmati kerennya alam Indonesia dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga ujung Jawa Timur. Penuh dengan tantangan dalam suka dan duka di bulan Ramadan. Mencari jalur alternatif untuk mudik. Saya Bella dan Om Karman. Ikuti perjalanan kami. Oke, sekarang sudah jam 3 pagi. Langsung saja kita berangkat. Perjalanan kita dimulai dari Jakarta menuju Kota Tua Banten Lama. Sebelah saya ini adalah Om saya, Karman Mustamid, seorang instruktur mengemudi aman yang memiliki lisensi dari Sim Raceway Driving School Inggris. Saya ajak Om Karman agar bisa mengajari cara mengemudi di berbagai jalur yang akan kami lewati. Pengalamannya jadi instruktur sudah lebih 20 tahun loh. Untuk menuju ke sana ada 2 jalan yang bisa dilalui, yaitu Tol Tangerang Merak atau Jalan Lama. Om Karman memilih jalan tol agar bisa menghemat waktu, karena banyak lokasi menarik yang wajib kami datangi. Namun sebelumnya kami singgah dulu di area istirahat kilometer 43 di Balaraja, Tangerang. Berkendara di jalan tol tidak hanya menyangkut kenyamanan, tapi juga keselamatan. Asyiknya Om Karman mau berbagi ilmu cara berkendara di jalan tol. Rumus 3 detik itu caranya menghitung jarak kendaraan di depan dengan kita. Kita ambil patokan kendaraan di depan, kita ambil patokan juga satu tanda di pinggir jalan, entah rambu atau apa. Nah, begitu mobil di depan melewati rambu itu, kita mulai berhitung. Misalnya contohnya ini nih, begitu dia lewat itu, kita hitung 1001, 1002, 1003. Nah, pas di 1003 kita lewat, berarti itu artinya jarak dengan mobil di depan dengan kita 3 detik. Kenapa 3 detik? Supaya kalau ada terjadi sesuatu dengan mobil di depan, kita punya waktu untuk antisipasi. Tetap sikap ya. Iya, jadi itu menghindari terjadinya tabrakan. Nah, jalan tol Jakarta Merak ini mulai dibangun tahun 1984 setelah jalan tol Jagorawi. Panjangnya 58 km. Nah, dibagi menjadi 2 bagian. Dulu, kalau kita dari Jakarta ke Serang, itu bisa 2 jam. Tapi sekarang, setelah adanya jalan tol Jakarta Merak ini, hanya cukup 1 jam. Banten Lama. Inilah pusat pemerintahan Kesultanan Banten pada masa jayanya dulu. Istana Surosowan menjadi gambaran nyata bagaimana sejahteranya kehidupan masyarakat kerajaan pada masa itu. Istana ini dibangun pada saat pasukan gabungan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin dan Pangeran Fatahillah berhasil mengalahkan kerajaan Pajajaran dan merebut kota Banten. Istana Surosowan berdiri di areal sekitar 3 hektar, dikelilingi oleh tembok atau benteng.
Di dalam istana terdapat kolam pemandian keraton. Salah satu yang terkenal adalah kolam Pancuran Mas. Selain itu juga terdapat kolam pemandian Roro Deno yang terkadang masih digunakan masyarakat untuk mandi dengan niat memperoleh berkah. Dari sisa yang ada, terlihat memang pasti dulunya Istana Keraton Surosowan ini berdiri sangat megah. Dan nama Surosowan itu sendiri diambil oleh Sultan Maulana Hasanuddin untuk menghormati sang kakek, yaitu Panembahan Surosowan yang memimpin Kadipaten Banten Hilir. Masjid Agung Banten terletak 500 meter dari Istana Surosowan. Sultan Maulana Hasanuddin mendirikan masjid ini sekitar tahun 1560 hingga 1570. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan utuh. Di serambi utara masjid terdapat makam Sultan Banten, di antaranya Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin. Bagian dalam masjid dipenuhi ornamen khas Timur Tengah, termasuk kaligrafi ayat suci yang ditorehkan di dinding masjid. Masjid Agung Banten memiliki menara yang terletak di sebelah utara. Dahulu, menara ini memiliki fungsi ganda, sebagai tempat berkumandangnya azan, sekaligus tempat mengawasi perairan Pelabuhan Banten Lama. Di Serang saya singgah di sentra produksi dan penjualan batik Banten. Letaknya kira-kira 100-an meter dari Jalan Raya Cipocok. Motif batik Banten berbeda dengan motif batik dari daerah lainnya. Warnanya selain merah dan hijau cerah, cenderung ke warna abu-abu agak lembut. Motif batik Banten mulai dikembangkan kembali setelah penelitian arkeologi dan ekskavasi pada tahun 1976 di Keraton Surosowan, bekas Istana Sultan Banten. Artefak Keraton Surosowan menunjukkan 75 pola hias berupa pola tunggal dan pola gabungan. Ke-75 pola hias ini menjadi dasar 12 macam motif batik khas Banten. Ke-12 macam motif diberi nama yang terkait sejarah Banten, seperti nama desa-desa kuno, gelar bangsawan, serta sebutan bagi tata ruang di Keraton Kesultanan Banten. Selain batik Banten, di dekat kota Serang juga ada objek yang tak kalah menarik. Apa ya? Tim rute keren Antv menjelajah Serang hingga Muara Binuangen, daerah penghasil ikan di bagian selatan Banten. Di antara Serang dan Pandeglang, kami mampir di gerai durian Jatohan Haji Arif. Lokasinya di kilometer 14 Jalan Raya Serang, Pandeglang. Sejak dibuka 14 tahun silam, gerai durian Jatohan Haji Arif menjadi tempat favorit pelancong yang melintas di Jalan Raya Serang, Pandeglang. Jenis durian yang dijual juga bervariasi karena berasal dari beberapa daerah di tanah air. Durian.
jatuhnya ada nggak? Habis. Mas, sebelah sini mas. Akhirnya. Sore Mbak, gimana rasa jus duriannya sama kopior sama wajik duriannya? Iya, Bella sebenarnya kecewa banget pas kesini. Ternyata durian jatuhannya malah nggak musih. Itulah dia, yang dinamakan durian jatuhan Haji Arif itu. Jadi salah satunya yang dijaga kualitas. Jadi makanya Mbak Bella kesini nggak ada. Ya itulah. Jadi kami sortir dulu duriannya, nggak bisa makarin sembarangan. Harus yang benar-benar bagus. Soalnya jatuhan juga nggak seluruhnya satu pohon itu manis. Nah terus sebenarnya apa sih yang ngebedain dari durian jatuhan ini sama durian-durian yang... Kalau misalkan durian jatuhan itu ada khasnya. Jadi dia dari rasa, ada pahitnya, ada legitnya, manisnya juga luar biasa. Wajik durian juga ada. Kalau untuk tempat produksinya? Ada. Ada. Malah home industri kita ngegunakan ibu-ibu di kampung. Mau kapan kita debut? Boleh. Sekarang boleh, silakan. Ya, penasaran banget. Selain durian di gerai durian jatuhan Haji Arif, juga dijual berbagai kue berbahan baku buah durian. Salah satunya wajik durian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Wajik durian di gerai durian jatuhan Haji Arif dimasak di atas tungku, berbahan bakar kayu dan sabut kelapa. Bahan utamanya, ya apalagi, buah durian tentunya. Durian dimasak bersama parutan kelapa muda, garam, agar-agar, juga pemanis. Untuk membuat sekitar 100 buah wajik dibutuhkan 500 gram buah durian yang sudah dihaluskan, 1 kilogram parutan kelapa muda, 1 kilo gula pasir, garam 2 sendok teh, dan 50 gram agar-agar bubuk. Buah durian halus yang disimpan di wajan dicampur parutan kelapa muda, gula pasir, garam dapur, serta agar-agar bubuk. Semuanya diaduk hingga rata selama 2 jam. Ini kalau lama-lama ngaduknya nggak dikit ya, bosan ya? Nah, memang sekitar butuh waktu 2 jam untuk nyampur semuanya rata dan akhirnya nanti udah dibentuk, dibungkusin kayak seperti yang ada di warung Haji Arif tadi. Sedikit banget dan lumayan lagi. Luar biasa. Coba, terus Muara Binuangan, Kecamatan Cikesik, Lebak, Banten. Penduduknya sekitar 60.000 jiwa. Sebagian besar nelayan. Di sana ada tempat pelelangan ikan. Saya akan ke sana. Muara Binuangan dalam bahasa Sunda Banten artinya kira-kira tempat pertemuan. Yang bertemu tentu saja kebanyakan mereka yang punya urusan dengan laut beserta isinya. Mereka bukan cuma turis pemancing laut dalam yang selalu berdatangan di setiap masa libur, tapi juga pemain utamanya, nelayan Muara Binuangan yang menggantungkan hidupnya pada kemurahan Samudra Hindia. Di tepi jembatan Muara 187 km dari Jakarta, ratusan kapal dan perahu Lego jangkar setiap pagi. Bertonton ikan samudra dipindahkan dari palka-palka, sebagian masuk ke kotak-kotak pendingin. Siap dipasarkan, bukan cuma ke kawasan Banten dan kota-kota besar Jawa, tapi juga hingga Jepang. Sebagian hasil laut lainnya berjejer, dijajakan di lantai basah tempat pelelangan ikan Muara Binuangan. Ini ikan apa, Bu? Gede banget. Oh, ini ikan marlin. Oh
ikan marlin ya namanya ya. Terus ini setiap hari ada nggak Bu? Ada. Setiap hari ada ya? Setiap hari juga beli. Oh gitu. Pasti laku ya Bu ya? Ya. Pasti ya? Banyak bisnisnya, banyak pelanggan. Oh. Setiap hari juga ada yang beli. Ini apa nih? Hari. Berapa nih Bu? Boleh. Oh, satu lelangnya 30. Boleh beli kiloan? Kalau di kilo gitu boleh nggak? Tak jauh dari Muara Binuangen, terdapat pantai pasir sepanjang 10 km. Namanya Pantai Bagedur. Artinya barangkali terkait bunyi gemuruh ombak yang menghantam pelantarannya. Setiap akhir pekan dan musim libur, Pantai Bagedur yang lebar dan landai menjadi ajang adu kecepatan sepeda motor dan mobil. Bermanuver dengan mobil di Pantai Bagedur pengalaman baru buat saya. Nah, untuk aman dalam berkendara di jalan berpasir atau pantai, saya mau tanya Om Karman nih, bagaimana sih tipsnya supaya aman? Penting juga kan? Om, Ya, tipsnya apa sih untuk safety drivingnya di daerah pasir kayak gitu? ya. Kalau driving atau ngemudi di daerah pasir, prinsipnya sebenarnya adalah pilih atau perhatikan tempat yang benar-benar aman. Ya, jangan misalnya terlalu ke laut karena yang ketutup air kita nggak tahu di dasarnya apa. Jangan-jangan tiba-tiba ada karang di situ. Dari segi mobilnya, yang paling aman gunakan mobil 4x4 atau minimal all-wheel drive. Ya kalau terpaksa main dengan mobil 4x2, perlu dijaga adalah bagaimana kita menekan pedal gas jangan terlalu dalam. Karena itu bisa menyebabkan ban jadi mendem. Jadi halus saja nekan gasnya sampai mobil gelinding sendiri, jalan gitu. Oke. Oh, jadi gitu. Berarti sekarang Bella udah aman dong ya untuk bermobil sama Om? Ya aman dong. Jadi. Saya tinggalkan Pantai Bagedur yang lebar dan panjang, keluar menyusuri jalur aspal yang tak kalah lurus dan panjang, yang menghubungkan Muara Binuangen dan Malingping. Jalur jalan yang menurut saya termasuk salah satu rute keren di selatan Banten. Rute ini baru awal perjalanan. Besok kami masih akan menempuh perjalanan dengan berbagai lokasi indah dan pastinya menantang.